Pagi ini saya akan sharing berbagi sebuah pengajaran firman Tuhan dengan saudara. Saya mau bicara tentang mujizat atau berkat. Tujuan saya menyampaikan firman Allah ini supaya kita punya pemahaman yang benar gitu ya. Pemahaman yang sungguh utuh tentang yang namanya mujizat atau berkat. Sebelum saya membacakan beberapa ayat-ayat firman Tuhan kepada saudara, ya, saya ingin bagian pertama ini saudara mengerti begini, bahwa memang Tuhan itu memelihara kita, dia pemelihara yang sempurna gitu ya. Dan dia memelihara kita dengan dua cara. Jadi bagian awal saya ingin Anda memahami begini, kita mesti percaya, kita yakin bahwa Yesus Tuhan kita itu, dia itu adalah pemelihara yang sempurna. Anda mesti pahami ini bagian pertama. Apapun keadaan kita, mau kita diperhadapkan pada situasi yang sukar, orang bilang, orang katakan, pendeta kita orang ini hidup di zaman yang susah, zaman yang sukar, kerja sukar, cari makan sukar, cari rezeki sukar. Apapun keadaannya saya mau katakan, tidak peduli keadaannya begitu. Yang Anda mesti mengerti, imani dan yakini bahwa Yesus Tuhan yang kita percaya itu, dia itu adalah pemelihara yang sempurna. Dan pemahaman ini, percaya ini penting gitu ya. Ini menjadi fondasi dasar kita bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah memang tak terbatas gitu. Dia Allah yang kuasanya sempurna adanya. Sebab itu dia bisa dan sanggup sekali memelihara kita dengan secara sempurna. Dan saya mau tunjukkan sama saudara, Tuhan memelihara kita dengan cara yang sempurna dengan dua cara. Makanya saya pakai kata sempurna pemeliharaannya. Pakai dua cara dia pelihara kita. Yang pertama, dia pelihara kita dengan sempurna lewat mujizatnya. Sebab itu hari ini saya mau berkata, masih ada mujizat buat kita. Jadi kalau hari ini saudara menghadapi kesesakan, saudara terdesak. Secara pikiranmu, keadaanmu kau tidak mungkin ada pertolongan. Kau gak mampu gitu loh atasi masalahmu. Saya mau katakan sama saudara, masih ada pengharapan. Masih ada mujizat buat saudara. Itu cara yang pertama. Karena dia sempurna. Ada cara yang kedua, dia bisa buat setiap hari dalam kehidupan kita yang namanya apa? Berkat. Dia berkati kita setiap hari. Dua cara pemelihara sempurna menolong kita, memelihara kita. Dengan mujizatnya, yang kedua dengan berkat-berkatnya. Nah, kalau ditanya tentu setiap orang percaya kalau ditanya tanpa kecuali saya pikir. Termasuk semua kita yang ada. Orang percaya kalau ditanya tanpa kecuali. Pasti yang merindukan namanya mujizat. Tidak ada orang tidak merindukan mujizat. Termasuk Anda semua kan tanpa kecuali. Anda merindukan mujizat terjadi dalam hidup kita. Orang kejar mujizat, orang rindukan mujizat. Tapi ada warningnya ya. Selalu saya ajarkan dalam pengajaran saya. Kita boleh merindukan mujizat, tetapi jangan sampai kita kecanduan mujizat, lalu kita nggak ngerti ya untuk apa tujuan Tuhan melakukan mujizat. Nah ini penting pertanyaan ini. Sebelum saya membacakan beberapa ayat sama saudara, saya begini ingin kasih pendahuluan dulu sama saudara. Dan saya berharap dari awal ketika firman Allah ini saya lepaskan kepada saudara, Anda jangan salah tangkap dengan apa yang saya ajarkan begitu ya. Saya sedang tidak mengajarkan bahwa kita anti mujizat. Saya sedang tidak berkata kita menolak mujizat. Kita adalah orang yang percaya mujizat. Kita tidak menolak mujizat. Kenapa? Sebab memang kenyataannya, realitanya mujizat memang masih ada sampai hari ini. Tetapi saya tidak ingin lewat pengajaran firman Allah ini Anda jadi orang Kristen, gereja Tuhan, orang percaya yang kerjaannya cuman kejar-kejar mujizat. Getolnya kecanduan mujizat. Tetapi Anda nggak tahu apa tujuan mujizat. Makanya banyak terjadi pertanyaan ini. Mengapa tidak semua orang percaya mengalami mujizat? Padahal kalau ditanya, Bapak rindu mujizat? Rindu Pak. Semua orang percaya tanpa kecuali mengharapkan, mengejar, merindukan yang namanya mujizat terjadi dalam hidupnya. Tetapi masalahnya mengapa tidak semua orang percaya mengalami mujizat? Ada seperti itu kan? Pendeta saya rindu mengalami mujizat tapi kenapa saya nggak mengalami mujizat? Karena kita mesti paham ini, lihat screen gambar berikutnya. Saudara ya, kita harus punya pemahaman yang utuh terhadap yang namanya mujizat.
Ya, nah saya mau terangkan sama saudara, mengapa mujizat nggak terjadi dalam hidup kita. Saya ingin pagi ini bagian awal Anda dan saya memahami dulu secara utuh, secara sungguh dan benar apa itu mujizat, apa itu berkat. Nah saya mau terangkan dulu tentang mujizat. Kenapa orang kejar mujizat, minta mujizat nggak ngalami. Nah saya ajak saudara, kita akan belajar apa yang kita pelajari dari mujizat. Sebelum saya kasih poin pertama itu ini saudara ya. Apa sih kita belajar dari mujizat? Mujizat terjadi atas dasar belas kasihan Tuhan. Semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Tapi sebelum saya masuk poin ini, bagian ini saya gak sempat catat. Tapi Tuhan ingatkan saya langsung saat ini juga. Begini saudara ya. Kenapa banyak orang gak ngalami mujizat? Sebab orang Kristen itu, anak Tuhan itu yang rindu kejar ngalami mujizat. Gak ngerti tujuan Tuhan lakukan mujizat. Coba saya tunjukkan singkat saja secara gambaran saudara. Kalau Anda perhatikan dengan cermat dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama gitu ya, sampai perjanjian baru, kalau Anda telusuri, Tuhan setiap kali lakukan mujizat itu gak sembarangan. Setiap kali Tuhan lakukan mujizat, Tuhan pasti punya tujuan. Makanya Tuhan kasih pelajaran kita secara garis besar untuk apa dia kerjakan mujizat. Itu ada dalam Alkitab. Contoh misalnya ketika bangsa Israel di padang gurun, ya, yang kering kerontang, tidak ada kehidupan, tidak ada makanan. Tuhan kasih makanan sama mereka lewat mana? Tidak ada air di padang gurun, Tuhan kasih air. Bahkan ketika laut Teberau, laut merah itu tertutup, Tuhan belah jadi dua, terbelah jadi dua. Tahukah Anda apa kata Alkitab bahasanya dalam perjanjian lama? Kenapa Tuhan bikin mujizat kepada umat Israel di padang gurun? Kalau Anda baca Alkitab, tujuan Tuhan begini. Sebelum mereka masuk tanah Kanaan, mengalami berkat yang limpah, mengalami berkat tanah yang limpah dengan susu dan madu. Sebelum mengalami berkat yang berkelimpahan itu, di padang gurun Tuhan buat mujizat. Tujuannya untuk apa? Supaya umat Allah mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Setiap kali Tuhan bikin mujizat sama kita, Tuhan punya tujuan yang pertama. Apa tujuannya? Supaya kita kenal pribadinya dengan benar. Itu penting pengenalan. Kalau orang kalau nggak kenal pribadi Tuhan dengan benar, nanti kalau hadapi masalah, dia akan khawatir, dia akan cemas, dia akan takut, dia akan mundur, dia akan kecewa. Seperti saya katakan kemarin, dia akan berakhir di tengah jalan dengan kepahitan dengan Tuhan. Dia akan salahkan Tuhan. Orang yang salah paham dengan Tuhan ketika hadapi masalah, berakhir berhenti di tengah jalan dengan kepahitan. Orang itu nggak kenal Tuhan dengan benar. Hari ini saudara harus kenal Tuhan dengan benar. Jadi Tuhan bikin mujizat, tujuannya begini, supaya kenal Tuhan dengan benar. Yang kedua, itu dengan singkat ya, saya kasih gambaran, itu panoramiknya ya. Dalam perjanjian baru, dalam Lukas pasal 10, Tuhan pernah tegur Betsaida sama Korazim. Terkutuklah engkau Betsaida, terkutuklah engkau Korazim. Ya, kalau terjadi mujizat ya di antara orang-orang yang di Kapernaum dan segala macam, mereka telah bertobat. Seperti mujizat yang terjadi Betsaida terjadi di antara kamu udah bertobat. Tirus sudah bertobat, kamu udah bertobat. Nanti tanggungan kamu lebih berat. Coba mungkin kita baca sebentar kali ayat ini ya. Saya gak sempat catat, tapi mungkin ini ayat penting pemahaman buat kita. Lukas 10, saya ingin diperlihatkan sama tim multimedia. Saya cari ayatnya dulu. Ini saudara, ayat 13, terima kasih ya. Multimedia ayat 13 sampai ayat 14 berarti saudara ya. Saya tunjukkan ayat ini pada saudara. Kenapa Tuhan bikin mujizat tapi kita gak kali mujizat, gak ngerti tujuan gitu. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Dikatakan celaka. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu. Mujizat terjadi di Tirus, terjadi juga di Korazim, Betsaida. Tirus, Sidon sudah bertobat. Perhatikan ayat ini. Sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Sama-sama kita baca deh ayat yang ke-14. Apa kata Tuhan? 2, 3. Akan tetapi pada waktu penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Apa maksudnya perkataan Yesus yang tegurannya keras? Pakai kata terkutuk engkau Betsaida, terkutuk engkau Korazim. Karena Tirus Sidon sudah bertobat kali mujizat. Tapi Betsaida banyak kali ngalami mujizat.
kejar mujizat dapat mujizat, tapi nggak pernah berubah. Nanti kalau kita kemudian baca ayat selanjutnya, Tuhan nggak bikin satu mujizat juga di Bethsaida. Ada ingat orang yang buta itu yang disembuhkan sama Tuhan, setelah matanya dicelikkan, pertama dia lihat kayak kayu yang jalan. Tahu cerita itu, masih ingat kan? Begitu orang buta sembuh, apa kata Tuhan? Kamu gak usah masuk kampung lagi Bethsaida. Kenapa? Supaya mereka gak lihat mujizat lagi. Tuhan gak mau bikin mujizat sama kampung Bethsaida. Kenapa? Mereka banyak alami mujizat, gak pernah bertobat. Tahukah saudara, mengapa seringkali kita minta mujizat gak terjadi? Karena tujuan Tuhan tiap kali lakukan mujizat, Tuhan ingin kita bertobat. Tuhan buat mujizat tujuannya adalah supaya hidup kita berubah. Itu tujuannya saudara. Makanya hari ini kita belajar mengapa pendeta saya minta mujizat gak terjadi. Jangan-jangan kita gak pernah berubah hidupnya. Dulu pernah ditolong Tuhan, luar biasa. Tujuan Tuhan berubah, tapi ternyata kita gak belajar dari itu, kita gak pernah berubah. Berikutnya Anda akan mengalami seperti orang Korazim. Berikutnya Anda akan mengalami seperti orang Nazaret. Berikutnya Anda akan mengalami seperti orang-orang di Bethsaida. Minta mujizat, gak bisa mengalami mujizat. Kenapa? Gak pernah berubah. Ada paham di sini saudara ya? Saya ingin pagi ini saudara bisa memahami dengan baik. Apa itu mujizat, apa itu berkat. Dua-duanya kita perlu sebab Tuhan pemelihara sempurna dan Dia sangat bisa memelihara kita dengan cara yang sempurna. Yang pertama lewat mujizatnya, yang kedua lewat berkatnya. Mari kita lihat poin yang pertama tentang mujizat. Apa yang kita bisa pelajari tentang mujizat? Saya tulis di sini yang pertama begini, bahwa mujizat itu terjadi atas dasar belas kasihan Tuhan. Ini ayatnya. Lukas 7 ayat 13. Boleh sama-sama kita baca ya. Lukas 7 ayat 13 atas dasar belas kasihan 2, 3. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Karena janda dari kota Nain menangis. Anak tunggal satu-satunya yang dikasihnya mati. Tapi Yesus berkata jangan menangis sebab hanya Yesus yang bisa menghapus air mata kita. Jangan menangis. Dan inti ceritanya kemudian anak muda, anak tunggal ibu yang menangis itu dibangkitkan, dihidupkan lagi sama Tuhan. Dan ayat ini bersaksi kepada kita, ayat ini menginformasikan kepada kita, anak yang mati dibangkitkan hidup, ibu ini terima mujizat, anak ini terima mujizat. Ayat ini berkata itu terjadi semata-mata karena tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saya mau ingatkan, mujizat terjadi dalam hidup kita. Apa itu mujizat? Kita belajar apa dari kata mujizat? Yang pertama, saya ingin lepaskan kepada saudara bahwa yang namanya mujizat yang kita alami, mujizat yang terjadi dalam hidup kita, itu semua terjadi semata-mata hanya oleh belas kasihan Tuhan. Itu terjadi semata-mata hanya karena kasih sayangnya Tuhan, cintanya Tuhan sama kita, sama saudara. Ayat kedua, saya kasih contoh 2 ayat maksud saya. Ini contoh ayat yang kedua. Boleh sama-sama kita baca lagi saudara, untuk kita lebih melandas memahami hanya karena kasih sayang Tuhan, belas kasihan Tuhan. Matius 14 ayat 14, 1, 2, dan 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Yang sakit disembuhkan karena belas kasihan. Tapi yang kita soroti dalam ayat ini, Yesus bikin mujizat 5 ketol roti, 2 ekor ikan, mengenyangkan 5.000 laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kenapa Tuhan kasih mujizat? Karena hatinya kasihan, sayang sama mereka. Ayat sebelumnya, cerita sebelumnya, karena 3 hari 3 malam mereka kejar Yesus, cari Yesus dengar firman. Ya, Yesus nggak biarkan mereka pulang dengan lapar, pingsan mati di tengah jalan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kenapa? Karena lihat apa yang mereka perbuat. Saudara, kita belajar di sini semata-mata begini, mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Itu karena belas kasihan Tuhan. Jadi kalau pagi ini saudara merindukan, engkau mengalami mujizat, sebab masih ada mujizat tuh buat saudara. Bagaimana caranya? Dari ayat ini kita tahu,
Hati Tuhan mesti tergerak oleh belas kasihan. Saya pernah ajarkan sama saudara tentang talenta itu saudara ya. Tentang ladang kebun anggur. Ya. Ada yang kerja dari pagi jam 9, lalu jam 12 ya, lalu kerja jam 3, lalu ada yang kerjanya jam 5 sampai jam 6. Itu yang kerja sejam-jam sebelumnya dari yang jam 9 dan seterusnya itu protes, komplain sama bosnya, sama pemimpinnya. Itu gambaran Yesus, kamu lagi gini, kok upah kami sama? Kami kerja dari pagi, kami kerja dari siang, kami udah lama kerja. Ini kerja baru 1 jam 5 sampai jam 6. Kok upahnya sama dengan kami? Ada tahu kata Yesus apa? Itu haknya dia kasih upah. Saya percaya kalau Tuhan kasih upah, kasih berkat, kasih mujizat kepada orang yang baru kerja cuma 1 jam. Landasannya cuma 1, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Makanya selalu saya ajarkan sama saudara, kalau Anda ingin mengalami mujizat, buat hati Tuhan cinta sama saudara. Buat hati Tuhan sayang sama saudara. Bagaimana caranya Tuhan sayang sama kita? Tuhan cinta sama kita. Ketika Tuhan cinta sama kita, saya percaya Anda akan hidup dalam mujizat. Sebab mujizat terjadi berdasarkan tergerak hati Tuhan oleh belas kasihan. Kenapa sih orang selalu merindukan mujizat tapi gak ngalamin mujizat? Jangan-jangan memang Tuhan gak cinta sama kita. Dalam arti begini, hidup kita yang gak betul. Dalam tanda kutip, saudara jangan salah apa yang saya katakan. Hidup kita gak karuan. Kita pernah dulu ngalami mujizat tapi gak pernah berubah. Hidup kita model kayak orang Korazim. Hidup kita modelnya kalau orang Betseda. Ngalami mujizat diberkati Tuhan. Orang Jawa katakan pancet, gak ada perubahan. Gak ada buah pertobatan. Yang Tuhan rindukan, yang Tuhan mau gak terjadi. Anda akan ngalami orang Israel. Semua binasa di padang gurun. Gagal ngalami Kanaan. Kenapa? Dikasih berkat mujizat gak pernah berubah. Nanti Anda gak akan ngalami destininya Tuhan. Agenda Tuhan yang sesungguhnya tidak terjadi dalam kita. Padahal Tuhan percayalah punya rencana yang jauh lebih besar dalam hidup kita. Baru dikasih mujizat, kita udah kelepak-kelepak. Dikasih mujizat gak pernah berubah. Padahal di balik mujizat yang kita terima sekarang atau yang kemarin, di depan sana ada rencana Tuhan yang luar biasa. Justru mujizat jadi ujian buat kita. Mau berubah tidak? Makin kenal dia atau tidak? Dan catat nomor 1, selalu Tuhan bikin mujizat. Atas dasar apa? Semata-mata ini. Karena dia cinta sama kita. Buat Tuhan cinta sama kita. Buat Tuhan sayang sama kita. Lewat apa? Lewat hidup kita. Lewat ucapan syukur kita. Lewat kelakuan kita. Cara hidup kita. Itu membuat dia sayang, cinta kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar mujizat itu begini. Mujizat tidak terjadi setiap waktu. Maksudnya apa ya? Mujizat gak terjadi setiap hari. Walaupun kita tahu dalam tanda kutip, ini kasuistis yang berbeda ya. Jadi kalau diterangkan ya panjang gitu ya. Tapi intinya begini, saya mengatakan poin mujizat tidak terjadi setiap waktu, mujizat tidak terjadi senantiasa setiap hari, itu berdasarkan global dari cermin Alkitab yang ada. Anda jangan dibandingkan dengan begini, Israel di padang gurun itu 40 tahun, betul. Dan kita sama-sama tahu ketika Israel di padang gurun 40 tahun, mereka ngalami mujizat berapa hari sekali, berapa bulan sekali, setiap hari kan. Selama 40 tahun, setiap hari dipelihara sama mujizat. Setuju saya. Memang ngalamin mujizat setiap hari. Memang ada mujizat. Tapi ingat, mereka waktu itu terdesak. Gak ada makanan. Nanti kita lihat berikutnya ya. Memang cara Tuhan buat mujizat karena kita terdesak. Di padang gurun dikasih setiap hari memang hanya Tuhan yang bisa. Itu gini menurut saya, itu bentuk tanggung jawabnya Tuhan. Tuhan yang selamatkan mereka dari tanah Mesir, dibawa ke padang gurun. Memang sukarya dipahami ya firman Allah ini. Menurut saya tambah belajar firman tambah geblek juga gitu saudara ya. Bisa seperti itu firman. Bisa luar biasa. Rahasianya Tuhan luar biasa. Yang namanya di padang gurun itu tiap hari memang mereka ngalami mujizat. Tapi memang situasinya seperti itu. Makanya saya mau bilang sama saudara ya. Justru ketika kita terdesak itu saat mujizat dinyatakan sama kita. Tapi intinya begini nomor 2 sebelum loncat bagian ini saudara ya. Mujizat tidak terjadi setiap waktu. Tidak terjadi setiap hari. Contohnya laut Teberau terbelah jadi 2. Hanya sekali itu. Enggak terjadi 2 kali. Dengan cepat saya
Gambar kedua, Sungai Yordan terbelah jadi dua. Ya, ketika mengalami yang namanya pasang luar biasa, Yosua ngalami juga itu. Tapi nggak setiap waktu, nggak setiap hari. Termasuk Yesus jalan di atas air. Hanya sekali ketika Yesus tolong murid-muridnya berjalan di atas air. Apakah setiap kali lewat Danau Galilea Yesus berjalan di atas air? Tidak kan? Enggak saudara ya. Coba kalau Anda yang jadi Yesus, saya jadi Yesus. Kayaknya tiap lewat laut, tiap lewat danau, kita maunya jalan di atas air kan. Mau pamer kita kan, tunjukkan jalan di atas air. Tapi lihat contoh dari Yesus. Dia melewati Danau Galilea, cuman sekali dia berjalan di atas air. Walaupun dia bisa gitu. Ini cuman gambaran dari Alkitab. Bahwa mujizat itu gak senantiasa. Dia gak setiap waktu. Nanti kita lihat poin ketiga, kapan dia terjadi gitu maksudnya ya. Lalu kisah tentang Elia dan janda Sarfat. Minyak dalam buli-buli sedikit, lalu tepung segenggam dalam tempayan, ndak habis-habis. Dari ndak ada terus ada. Dipelihara kapan? Waktu paceklik, waktu musim kelaparan, kekeringan. Nanti begitu kekeringannya selesai, masa kelaparan kelar selesai, berhenti itu semua. Minyaknya habis, tepung dalam tempayan habis juga. Kapan ada? Ya ketika masa kelaparan ada. Gak setiap waktu loh. Waktu kapan? Waktu ngalami terdesak tadi. Nanti kita belajar berikutnya ya. Lalu 5 roti 2 ikan sama seperti itu. 2 kali lah. Membuat pelipat gandaan. Iya kan? Pelipat gandaan 2 kali. Kasih makan 5.000 orang. Kita sama-sama tahu. Yang kedua kasih makan 4.000 orang. Terjadi pelipat gandaan. Kapan? Ketika keadaan seperti itu. Nanti saya terangkan berikutnya. Termasuk tentang Yesus, gambar yang terakhir, membuat air menjadi anggur. Menurut Anda di Alkitab berapa kali Tuhan Yesus buat mujizat air jadi anggur? Ya, bahkan pelipat gandaan roti makanan berapa kali? Ya cuma 1-2 kali, anggur cuma sekali. Coba kalau Yesus tiap hari bikin mujizat roti dilipat gandakan. Pabrik roti bangkrut, toko roti saudara ya. Coba kalau tiap hari lihat air sumur dibikin anggur. Loh pabrik anggur bisa bangkrut. Tuhan gak buat itu loh. Hanya sewaktu-waktu. Nah makanya yang ketiga saya catat di sini, mujizat itu apa yang kita bisa belajar terjadi itu melawan hukum alam. Ya seperti laut terbelah jadi 2. Ini melawan hukum gravitasi atau apalah sejenisnya begitu. Sungai Yordan terbelah jadi 2. Sampai yang namanya janda Sarfat saudara ya. Dan Elia itu tepung sama minyak udah habis. Tapi begitu musim kelaparan selesai juga. Nah kita belajar pada bagian ini begini. Kapan mereka ngalamin mujizat? Ketika terdesak, Yesus jalan di atas air. Ketika mereka dikejar sama Fir'aun dan tentara Mesir di ujung laut berau. Maka ketika terdesak tidak ada jalan, Tuhan bertanggung jawab, Tuhan kasih jalan keluar. Jadi maksudnya saya begini saudara ya, kapan mujizat terjadi? Ketika kita nggak sanggup. Kapan mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Ketika kita terdesak, kita hand up, kita nggak bisa lagi mengatasi, udah nggak mungkin ada keselamatan, nggak mungkin ada berkat. Disitulah Tuhan turun tangan memelihara kita. Dengan mujizatnya yang sempurna. Yang percaya katakan amin. Kapan? Ketika terdesak. Ketika situasinya kelaparan. Janda Sarfat ngalami mujizat. Jadi sebetulnya setiap kali kita diperhadapkan situasi yang sukar. Situasi yang kita nggak mampu atasi. Zaman masanya orang katakan masa yang berat. Seperti tahun 2022. Orang masih katakan zaman yang sulit. Saya setuju. Masih zaman membingungkan, pandemi masih belum selesai. Dunia kerja pun kita beralih kepada sesuatu yang baru, lebih sukar juga. Tapi ingat, justru ketika kita berjalan ada di masa-masa yang sukar, di situ mujizat bisa kita alami dalam hidup kita. Jadi sebuah tantangan, ada di masa sukar, masa sulit, itu kesempatan Anda ngalami mujizat. Ketika ada dibawa di situasi padang gurun, saya mau katakan itu kesempatan saudara di padang gurunmu alami mujizatnya. Ingat saudara ya, jadi jangan putus asa dulu. Jangan frustasi dulu, Anda jangan keduluan lemah kalah sebelum berperang. Justru ketika Tuhan bawa saudara pada padang gurun, pada situasi yang berat, situasi yang terdesak kita gak mampu. Bertahanlah dalam iman. Sebab kunci mujizat itu iman. Nanti saya terangkan.
Justru ketika kita hadapi masalah yang sukar, itu saatnya mujizat dinyatakan. Dan saya percaya dalam nama Yesus 2022 ini sepanjang tahun yang kita lewati sampai Desember akhir 2022. Itu kesempatan bagi kita semua. Kesempatan bagi Anda dan saya untuk kita hidup dipelihara dalam kuasa mujizat Tuhan. 2022, makanya saya percaya, saya perkatakan tahun ini pasti tahun yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Ada mujizat Tuhan pelihara setiap kita. Ayo yang lemah tak berdaya, engkau terdesak dengan keadaanmu. Saya mau katakan masih ada pertolongan, masih ada mujizat. Tapi ingat, mujizat itu tidak setiap waktu. Kapan? Waktu kita terdesak. Jadi ingat ya, waktu Anda terdesak, Anda gak sanggup hadapi masalah berat, itu saatnya Anda ngalami mujizat Tuhan. Nah sekarang saya mau bawa saudara tentang yang namanya berkat. Ya, dengan waktu yang ada. Saudara, berkat itu terjadi bukan karena kebetulan. Ini penting barangkali dicatat. Kalau Anda bisa screenshot supaya Anda gak lupa. Kita udah bahas belajar tentang mujizat. Sekarang kita lihat berkat. Saya tulis poin pertama bahwa berkat itu terjadi bukan karena kebetulan. Enggak. Seseorang diberkati itu bukan karena ujuk-ujuk tiba-tiba dia terima berkat. Setiap berkat datang sama kita tidak kebetulan. Lalu kenapa berkat datang? Berkat datang sama kita berdasarkan alasan. Ada alasannya. Saudara mau diberkati sama Tuhan. Selalu saya katakan, buat Tuhan punya alasan bahwa memang Tuhan punya alasan berkati saudara. Ketika Tuhan lihat hidupmu, ketika Tuhan lihat keluargamu, ketika Tuhan lihat pekerjaanmu, Tuhan punya alasan gitu loh berkati pekerjaanmu. Tuhan punya alasan berkati masa depanmu. Buat Tuhan punya alasan bahwa dia memang punya alasan untuk berkati saudara. Karena berkat yang datang sama kita. Jadi Anda gak usah iri hati dong ketika lihat seseorang bapak A, bapak B. Kok dia diberkati Tuhan pendeta? Tuhan gak pernah salah berkati dia. Tuhan berkati seseorang karena Tuhan punya alasan berkati dia. Tuhan tidak sembarangan obral berkat. Catat itu. Gak sembarangan Tuhan lepaskan berkat dari sorga. Setiap kali Tuhan lepaskan berkatnya, Tuhan pasti punya alasan di situ. Apa alasannya? Lihat poin yang berikutnya. Berkat itu terjadi sebagai hasil dari ketaatan. Ini alasan. Katakan amin. Ini alasan saudara ya. Jadi kalau saudara rindu mengalami berkat Tuhan, buat Tuhan punya alasan berkati saudara. Tuhan punya alasan. Alasannya apa? Tuhan lihat ketaatan saudara. Selalu begitu. Kemarin hari Minggu dalam ibadah Imlek, kurang lebih saya udah terangkan tentang berkat. Kalau Anda ingin ngerti tentang hoki dan berkat, lihat firman Allah hari Minggu. Itu ibadah Imlek. Saya bicara tentang hoki dan berkat. Supaya Anda paham hoki keberuntungan itu apa, berkat itu apa. Ternyata keberuntungan sama berkat berbeda. Nah saya banyak bicara hoki di situ, saya banyak terangkan tentang berkat di situ. Jadi saya nggak bisa banyak mengulang. Tetapi ketika bicara berkat itu hasil dari ketaatan. Lihat contoh dalam Kejadian 26. Kisah tentang Ishak. Masa paceklik semua orang gagal tanam gandum. Semua kelaparan. Tapi Ishak malah diberkati Tuhan 100 kali ganda. Kenapa Tuhan berkati dia? Anda baca ya Kejadian 26 ayat 12. Itu ada kata. Atau saya boleh gak dimunculkan biar lebih enak gitu ya. Hasil ketaatan. Anda lihat ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga, perhatikan luar biasa, ia mendapat hasil 100 kali lipat. Orang lain gagal loh, orang lain kesulitan, kesusahan, dia dikatakan mendapat hasil keuntungan 100 kali lipat. Sebab dikatakan apa? Ia diberkati Tuhan. Kuncinya ia diberkati Tuhan. Kenapa ia diberkati Tuhan? Kalau Anda lihat ayat sebelumnya, karena hasil ketaatan Ishak kepada Tuhan. Karena Ishak rencana mau ke Mesir, Tuhan berfirman, kasih pimpinan firman, Ishak jangan ke Mesir, tetap di Gerar, tetap di Filistin sini. Aku berkati kamu. Mungkin Ishak mulai berkata, semua gagal tanam Tuhan, semua gagal kerja Tuhan, kelaparan. Tapi aku berkati kamu, tetap di Gerar. Akhirnya Ishak tidak pergi ke Mesir, tetap taat perintah Tuhan, taat firman Tuhan.
taat pada tuntunan perkataan Tuhan yang dilepaskan oleh Tuhan. Ketika dia taat, hasil ketaatannya dia terima berkat Tuhan. Dan dia diberkati Tuhan luar biasa. Berkat datang sama kita itu hasil daripada ketaatan. Sama dengan Abraham. Abraham diberkati Tuhan. Dia di atas gunung Moria. Dia kasih predikat nama Tuhan. Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Allah yang mengadakan. Dari yang tadi tidak ada berkat jadi ada berkat. Ketika dia mau sembelih Ishak anaknya. Dia menoleh ke belakang. Ada seekor domba jantan tersangkut di semak belukar. Sehingga dia berkata, oh Tuhan telah menyediakan Jehovah Jireh. Tadi nggak ada, sekarang ada. Kenapa Allah mengadakan? Kenapa Allah berkati? Saudara, saya mau katakan sama saudara, hasil ketaatan Abraham mempersembahkan anaknya. Itu kan perintah Tuhan, dia lakukan saudara. Hasil ketaatan itu berkat. Jadi kita ngerti di sini bahwa kalau Anda sepanjang tahun ingin mengalami berkat Tuhan. Seperti berkat yang dialami oleh Ishak, kuncinya adalah ketaatan. Bangunlah iman kekristenan kita di atas dasar ketaatan. Seringkali kita kenapa gak ngalami berkat? Kita sampai orang itu kok selalu ada saja berkatnya. Jangan-jangan ada beberapa bagian-bagian dari perintah Tuhan yang kita belum lakukan. Tuhan tunggu, ayo lakukan. Tuhan tunggu sampai ada praktekkan firman. Ketika ada praktekkan gak usah khawatir. Hasil sebuah ketaatan selalu berkat sorga turun sama saudara. Mau diberkati Tuhan, belajar taat. Karena mujizat itu kuncinya adalah iman, ternyata berkat kuncinya ketaatan. Sudah bisa berkata amin? Hasil ketaatan selalu berkat, jadi gak usah khawatir gitu sepanjang tahun 2022. Kalau Anda menunjukkan ketaatanmu pada Tuhan, wah itu jadi alasan Tuhan untuk memberkati saudara. Buat Tuhan punya alasan, bahwa dia memang punya alasan berkati kita. Bagaimana caranya? Kita orang yang taat sama Tuhan. Karena hasil ketaatan selalu berkat. Lihat poin berikutnya yang ketiga saudara ya. Berkat terjadi itu senantiasa. Mujizat tidak terjadi senantiasa. Walaupun dalam tanda kutip tadi padang gurun itu situasi yang berbeda. Terdesak itu bentuk tanggung jawab Tuhan kepada umatnya. Kalau udah dikasih roti tiap hari mati mereka. Kalau nggak dikasih air dari gunung batu mati mereka. Tiap hari. Tapi air itu terus terjadi makan tiap hari. Bentuk tanggung jawab Tuhan. Tapi kalau kita baca secara keseluruhan dari Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Mujizat itu tidak terjadi senantiasa. Sewaktu-waktu. Waktu kapan? Waktu kita nggak mampu. Waktu kita nggak kuat hadapi masalah. Waktu kita terdesak. Disitulah mujizat terjadi. Nggak setiap hari mujizat. Catat ya, nggak setiap hari. Memang dalam tanda kutip dia sempurna sih. Mungkin yang saya katakan terbatas saudara ya. Yang di padang gurun itu bisa ngalami seperti itu. Itu di luar kemampuan kita. Tuhan sih dia bisa buat segalanya. Hari ini pun saudara bisa kok hidup dalam mujizat. Tetapi berkat itu terjadi setiap hari. Senantiasa. Rindukah saudara setiap hari di tahun ini. Selalu berkat Tuhan ada sama kita. Selalu turun sama kita. Caranya bagaimana? Ya caranya tadi. Ketaatan. Saya tunjukkan satu ayat sama saudara. Keluaran 16 ayat 24. Ini kisah Israel tadi di padang gurun. Lihat ayat 2 sampai 4. Saya baca ayat yang kedua. Saudara 3 ya. Lalu 4-nya sama-sama. Karena ada 3 ayat. Saya baca Keluaran 16 ayat 2. Begini kata firman. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Teruskan ayat yang ketiga saudara. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Mari ayat yang keempat saudara kita sama-sama membacanya 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ada banyak sih pelajaran dari ayat ini, kisah ini, tapi pendeknya begini.
Menurut saudara, Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 4 ini berkat atau mujizat jenisnya. Kalau dari ayat ini jelas ini mujizat dari sorga. Turun mana? Tidak ada makanan, Tuhan turunkan dari sorga. Nanti tidak ada air, gunung batu keluar air. Ini mujizat. Dan memang harus diakui ayat ini berkata hari demi hari setiap hari. Ini mujizatnya bukan setiap minggu. Ini mujizatnya bukan setiap tahun, saya ngerti itu. Setiap hari selama 40 tahun Tuhan tidak pernah absen. Tuhan tidak pernah alpa berikan mujizat tiap hari. Dan ini juga bisa dikatakan berkat gitu ya. Tiap hari gitu. Dan dari ayat ini kita tahu Tuhan dikatakan supaya mereka coba diuji sama Tuhan. Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ternyata kita tahu tidak, saudara ya. Israel itu aneh. Jadi kita ngerti ya tujuan Tuhan kasih berkat, ya mujizat sama. Supaya kita berubah, makin kenal pribadi Tuhan, tujuan di padang gurun. Jadi setiap kali kalau Anda ngalami padang gurun, Anda ingin ngalami berkat dan ngalami mujizat, tujuannya sama sebetulnya saudara ya. Supaya kita berubah, supaya kita bertobat. Justru kalau kita taat berubah, Anda akan ngalami hal yang luar biasa. Tetapi memang jelas dari ayat ini bahwa mujizat itu enggak senantiasa. Tetap saya berkata begitu. Memang setiap hari, tapi kemudian berhenti. Jadi beralasan saya katakan mujizat itu tidak senantiasa, enggak setiap hari. Nah berkat itu setiap hari. Tangan kita diberkati Tuhan. Tanah yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Coba kita lihat. Ini mungkin ayat terakhir buat kita ya. Yosua pasal 5 ayat 12. Ayat yang sangat kita kenal ini ayat. Saya ingin kita kunci dan kita sama-sama membaca ayat ini. Yosua pasal 5 ayat 12, 1, 2, dan 3. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Mereka makan dari hasil berkat ya yang diberkati Tuhan dari tanah Kanaan yang mereka dikerjakan. Cangkulnya diberkati, tempat tanah mereka kerja diberkati, tangan mereka diberkati, tiap hari diberkati. Mujizatnya mana berhenti karena mujizat itu tidak senantiasa, nggak setiap waktu mujizat, sewaktu-waktu. Kapan? Ketika kita ada di padang gurun, ketika kita terdesak, itulah waktu yang terbaik untuk kita lihat mujizat Tuhan. Karena ternyata mana itu berhenti. Dari mana kita tahu? Yosua 5 ayat 12 mengatakan pada kita, begitu masuk tanah Kanaan, berhenti itu langit menurunkan mujizat. Enggak mujizat lagi, tapi lewat apa Tuhan beri harap? Lewat berkat. Cangkul mereka diberkati, tanah Kanaan diberkati, tangan mereka diberkati. Saya percaya orang yang taat, orang yang masuk tanah Kanaan itu adalah orang yang sepenuh hati ikut Tuhan. Baca di Alkitab, generasinya Yosua. Generasi Yosua itu generasi yang taat kepada Tuhan. Ya, itu diberkati sama Tuhan. Nanti ada namanya generasi hakim-hakim. Setelah kitab Yosua nggak langsung masuk raja-raja, masuk generasi hakim-hakim. Itu nanti generasi yang berbeda lagi. Diberkati, lupa sama berkat Tuhan, lupa sama sumber berkat. Ini persoalan sebetulnya, tapi saya nggak menyentuh ke sana sih. Tapi intinya begini loh, Anda kalau mau terpesona, jangan sama yang materinya. Ya, Anda kalau mau terpesona kagum, jangan sama berkatnya, sama pribadinya Tuhan. Kalau yang Anda mau kejar, Anda kagumi, Anda cintai, itu pribadinya Tuhan. Ya, bukan materinya, pemberiannya, bukan berkatnya. Makanya hasil ketaatan itu luar biasa. Itu generasi Yosua, mereka diberkati Tuhan. Saya berdoa pagi ini, kerjaanmu diberkati setiap hari. Tanganmu tidak ada kutuk, tanganmu yang ada adalah berkat Tuhan. Sehingga kau pegang ini diberkati, kerja itu diberkati. Apa yang kamu kerjakan diberkati Tuhan. Ada berkat Tuhan buat orang yang taat dan berkatnya amazing setiap hari. Percayakah saudara hari ini dengan iman 2022 ada berkat Tuhan setiap hari buat kita. Dan ini masa-masa yang sukar. Ini sebetulnya masa di luar kemampuan kita. Tapi justru masa tahun ini, tahun yang limpah dengan mujizat bisa terjadi sama saudara. Hari ini jangan lemah dan putus asa.
Saya mau bilang sama saudara, engkau yang gak mampu atasi masalahmu, masih ada pertolongan, masih ada mujizat. Tuhan pemelihara yang sempurna. Dia pelihara kita dengan sempurna dengan dua cara. Dengan mujizatnya ada dan berkatnya ada dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya.